Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kali ini ketemu lagi dengan saya Taufik Nobo di acara Kata Friday. Satu buah persembahan dari KAF yang Masya Allah ini menyenangkan banget karena setiap minggunya kita akan selalu ngobrol dengan seorang sosok yang ini benar-benar inspiratif lah ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang skateboard athlete yang Masya Allah ini udah juga banyak belajar juga masalah agama. Jadi waduh, ini benar-benar menyenangkan banget ya. Kita bakal ngobrol kali ini dengan Kang Pevi Permana. Assalamualaikum Kang Pevi, apa kabar Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Taufik sehat? Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pevi Permana Putra, asal saya dari Bandung, kelahiran 1988. Saya berkarir di skateboard dari tahun 99 sampai mulai juara itu tahun 2005, dan sampai sekarang main skateboardnya udah 2022 tahun. Nah, saya juara nasional 10 tahun berturut-turut di Indonesia. Nah, juara Asia 3 kali, juara Asia. PNS di Kemenpora sekarang. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang perjalanan ini kan udah panjang sekali berarti ya, dari seorang Pevi dari yang tadinya main, tanda kutip kali ya, awalnya hanya main skateboard gitu ya di tahun 99 sampai akhirnya 2005 udah mulai masuk kompetisi, dan sekarang Masya Allah udah kerja bahkan di Kemenpora gitu. Kalau boleh di trace back, Kang Pevi, sebenarnya tuh skateboard sendiri ya, kalau misalnya kita ngeliat di Indonesia mulai bener-bener dianggap serius itu di sekitaran tahun berapa sih? Ya, awalnya sih nggak anggap serius, tapi dilihat dulu eksibisi itu tahun 2007. Nah, pertama kali ikut pertandingan ke luar negeri yang emang represent dari Indonesia, dari pemerintah yang bayarin, terus segala macam lah, sampai pada akhirnya dapat bonus dari pemerintah dan mulai dilihat tahun 2007. Nah, pada tahun 2007 itu tiba-tiba Indonesia skateboard jadi eksibisi di Macau. Ada exhibition di pertandingan Asian Indoor Games. Terus ikutan pertandingan dan banyak menang di situ. Ada emas, ada perunggu, ada 2 silver di best trick. Jadi 5 medali kalau nggak salah. Udah gitu mulai diakuin, dan pas diakuinnya banget sih ketika memang NOC itu lembaga internasional yang bikin Olimpik, yang bikin SEA Games, yang bikin Asian Games gitu kan. Nah, itu harus ada Asian Games, itu harus ada skateboard karena Olimpiknya pun akan ada skateboard. Jadi mau nggak mau Indonesia harus mengakui. Nah, di situ ada kata-kata mau nggak mau ya, terpaksa harus mengikuti gitu karena Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, dari situ kita buktikan bahwa skateboard itu bisa bersaing di kancah Asia maupun internasional. Kita buktikan dan memang fight di situ. Dan alhamdulillah ada hasilnya gitu ya, dapat 4 medali waktu di Asian Games. Ternyata sudah selama itu ya. Untuk orang awam mungkin belum terlalu aware, tapi di sini bisa jadi salah satu media pengumuman. Jadi memang perkembangan generasi muda di Indonesia ini untuk skateboard sangat signifikan, sangat pesat sekali ya, karena alhamdulillah zaman sekarang itu udah banyak fasilitas. Anak-anak generasi sekarang bahkan 12 tahun udah jadi juara Asia di Indonesia. Kang Pevi, ini kita coba ngeliat balik ke tahun 2020 ya, walaupun baru di minggu-minggu awal 2021 gitu. Kalau Kang Pevi ini kan sendiri jatuhnya sekarang udah ngelatih juga udah banyak, terus juga profesional atlet juga gitu. Melihat tahun 2020 sebagai seorang profesional atlet itu rasanya gimana sih, Kang? Kalau boleh diceritain? Kalau saya sih sedih banget ya, karena emang ada beberapa impian yang ada di tahun 2020 kemarin gitu. Yang emang dari tahun 99 ini sangat mimpiin banget cita-cita ini, dan adanya di tahun 2020. Kebayang nggak saya mau ikutan Olimpik dan cancel? Itu yang hal yang paling sedih lah ya. Harusnya kan 2021 Olimpiknya kan.
Nah tiba-tiba semua cancel dan akhirnya ya kita nunggu emang bener-bener COVID ini segera selesai, kita bisa kembali lagi ke aktivitas normal, nerusin lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa ikut Olimpik dan seleksinya yang di 9 negara itu. Kalau kita ngelihat balik lagi nih, Kang Pevi, balik ke era-era awal gitu. Di tahun 99, ini satu pertanyaan yang tadi kelupaan sebenarnya. Kenapa jatuh hatinya sama skateboard? Ya, ada yang lucu sih. Yang lucu di skateboard itu ada satu anak skateboard yang memang teman sebangku di sekolah SMP. Nah, dia sering menceritakan tentang skateboard sampai akhirnya saya penasaran dengan apa sih skateboard itu gitu kan. Tiba-tiba saya datang ke tempat main skateboardnya, ke skatepark, dan di situ saya kayak, wah, kayaknya saya pernah mimpi ada di sini nih dan main skateboard gitu, jago gitu di sini. Terus akhirnya saya pulang ke rumah yang emang bener-bener kepikiran banget tuh, ke brainwash banget bahwa main skateboard tuh seru gini. Akhirnya saya main skateboard, gimana caranya? Ternyata saya keinget bahwa saudara saya punya papan skate. Akhirnya saya pinjam papan skateboard sampai akhirnya nggak dibalikin sih papan skateboardnya. Pinjam terus sampai belajar dan pada dasarnya ambisius ya orangnya ya. Jadi ketika ngelihat trik nggak landing apa segala macam, kekeh kalau kata orang Sunda itu, kekeh terus pengen nyoba, dan akhirnya saya ikutan pertandingan. Mulailah adrenalin diri ini ketika ikutan pertandingan bahwa wah, gue bisa nih, kayaknya gue bisa ikutan pertandingan. 3 kali ikutan pertandingan udah dapet juara waktu itu. Nah di situ mulai bahwa kayaknya saya akan jadi skateboarder gitu. Kayaknya saya akan ikutan pertandingan skate terus sampai dapat sponsor, sampai bisa juara gitu. Itu panjang nggak dari awal lihat terus minjem papan skate sampai akhirnya bisa ollie aja, bisa lompat dulu standar gitu? Panjang nggak? 6 bulan saya bisa ollie. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu benar-benar baru bisa yang apa ya? Nggak dibilang perfect sih, tapi bisa lah ya. 6 bulan itu bisa. Terus 3 tahun saya baru podium di kelas beginner. Berarti 2003 ya, waktu itu 2003 saya podium. 2004 saya udah di kelas open, di kelas yang paling tinggi di Indonesia. Sampai 2005 saya juara nasional. Jadi perjuangannya 5 tahun untuk capai ke profesional skateboard. Bukti nyata kalau emang misalkan mau punya satu buah mimpi ya mewujudinnya step by step. Nah, saya sampai harus dijalanin berarti. Sampai saya pernah nangis nih di suatu tempat di Amerika. Jadi ada satu skate park yang emang luasnya itu 28 hektar. Dan saya punya cita-cita dulu, mimpi sama teman-teman satu geng itu. Kita harus ke sini gitu. Kalau lihat di majalah itu kita harus datang ke sini dan main skateboard di sini, main alat ini sebagaimana. Ketika itu saya di sana tercapai mimpi itu, tapi adanya sendirian gitu. Teman-teman yang kita biasa ngobrol pengen ke sini nggak ada gitu. Nah di situ sampai saya nangis bahwa ya Allah, kenapa saya kesini sendiri gitu, teman-teman saya kemana, saking saya punya target step by step sampai ke pada puncaknya di situ gitu, peaknya itu ya saya bisa main skateboard di Amerika gitu. Itu memang benar-benar dari mulai pengen juara di kelas beginner sampai pengen juara di kelas amatir, di kelas pro, sampai jadi juara nasional, bahkan sampai juara Asia kemarin, itu berawal dari mimpi gitu semuanya. Dari bukan bermimpi ya, tapi mimpi is a plan gitu. Kayak punya dream aja. Iya, mimpi, target, goals, jalanin gitu ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ini benar-benar satu buah pencapaian yang Masya Allah, dan emang yang bikin gue personally kaget adalah emang karena ternyata sudah di-plan duluan sama Kang Pevi. Ada satu buah title yang dipegang sama seorang Pevi Permana, yaitu Anak Ajaib. Nah, di saat kata-kata ini, title ini disampaikan, oh nih Pevi nih anak ajaib gitu. Perasaannya gimana? Bebannya sebesar apa? Jadi apa ya, basically saya itu kan saya anak satu-satunya yang divorce di umur saya 8 tahun, 9 tahun.
hidup itu udah sendiri dari kelas 1 SMP, dan 1 SMP itu saya udah main skateboard. Dari situ saya memang benar-benar cari uang dari skateboard, untuk makan dari skateboard, untuk biaya kosan saya dari skateboard. Jadi memang benar-benar saya menggantungkan hidup sama skateboard di situ. Makanya dari situ saya punya target bahwa skateboard lah kayaknya yang bisa ngehidupin saya nih untuk istilahnya untuk pencarian uang gitu di situ, di pertandingan apa segala macam. Makanya di situ saya selalu dijuluki anak ajaib, karena kalau pertandingan ya gitu, orangnya kekeh, antusias, ambisius, maksud saya ambisius, harus menang gitu. Sampai saya kalau nggak menang nangis dulu, kayak nggak menang, kalah juara 2 saya pasti nangis apa segala macam, bete dan sebagainya. Tapi itu menjadi motivasi untuk ke depan saya bahwa saya harus lebih baik, dan alhamdulillah akhirnya sampai saya bisa hormat di bendera merah putih tapi di negara orang lain, dan saya bisa menyanyikan Indonesia Raya di negara orang lain yang dari skateboard gitu. Yang paling yang paling deg-degan lagi ketika memang di tuan rumah, jadi tuan rumah sendiri gitu. Nah, Asian Games di Palembang, terus bukan eksibisi kan, itu kan memang pertandingan resmi gitu apa segala macam. Udah gitu pertama kali di skateboard dipertandingkan di multi event gitu. Yang saya rasakan ya ketika waktu itu, harapan seluruh skateboarder di Indonesia itu ada di saya. Jadi kalau saya mengecewakan negara, berarti saya sama dengan sudah membawa nama teman-teman di belakang gitu. Nah, itu yang anak yang lain ya. Ya, yang menjadi beban yang paling berat ketika Asian Games itu sebenarnya itu bukan lawan sebenarnya, tapi histori. Jadi histori saya nih dipertaruhkan ya di sini, historinya skateboard di Asian Games ini gitu. Alhamdulillah akhirnya mendapat medali di sana, dan teman-teman juga dapat medali di sana, yang memang benar-benar ngebuktiin bahwa skateboard itu olahraga yang bisa membanggakan Indonesia juga gitu. Dengan achievement yang udah dipunya oleh seorang Pevi gitu, Kang Pevi, apa sih pengorbanan paling besar yang selama ini dirasain? Banyak waktu ya, karena waktu pasti. Ya, karena waktu pada zaman tahun 2005-2010 tuh memang dunia saya emang skateboard aja, nggak ada pikiran yang lain aja. Istilahnya 100% skateboard gitu. Jadi bangun tidur main skateboard, sampai mau tidur lagi saya main skateboard gitu. Jadi itu juga salah satu pengorbanan saya kan, mengapa bisa sampai seperti ini gitu kan. Terus udah gitu yang kayak patah, kalau kita cedera gitu, patah tangan, terus sampai saya pasti ada ya itu mah ya, tulang mata ini, kayak nggak bisa senyum 2 bulan, itu juga pengorbanan kan. Nah, mengingat umur nih Kang Pevi yang sudah tidak muda lagi gitu ya, dan juga pengorbanannya kan selain waktu juga banyak banget di bagian fisik sebenarnya gitu. Apakah seorang Pevi Permana ini punya rencana untuk pensiun? Kalau skip enggak. Kalau pertandingan mungkin ada ya gitu, karena adalah capeknya gitu untuk selalu tegang, selalu apa gitu. Tapi kalau skating atau main skateboard itu kayaknya nggak akan. Kalau misalkan ditanya sampai kapan Pevi mau main skateboard, sampai saya nggak bisa ngegoes skateboard gitu. Kang Pevi, ini kita banyak dari tadi ngomongin latar belakang. Kalau kita coba ngelihat ke masa depan gitu, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, terutama yang mungkin lagi mulai merintis atau mungkin sudah mulai masuk dalam tahap profesional di dunia perskateboardan, untuk bisa ngebikin si olahraga ini sendiri jadi lebih maju gitu? Apa nih Kang? Ya, untuk anak-anak generasi muda ya, new generation ini, semangat terus, yang penting istiqomah, jangan istirahat mah gampang, yang susah memang istiqomah ya. Istiqomah, itu message yang sangat kuat ya. Istiqomah berat, yang gampang istirahat gitu. Nah, mengingatkan gue dengan momen-momen lanjut bro. Jadi kan selama berkarir tuh biasanya ada momen-momen dimana kita ngerasa hit the wall,
yang harus dilewatin nih, either dilompatin kayak mau temboknya dijebol, mau lewat jalan lain gitu. Pokoknya ada momen hit the wall. Kita semua pernah ngalamin. Kalau momen lanjut terus bro-nya Kang Pevi ini apa yang jadi masih keinget banget sampai sekarang? Paling peak banget sih pas ketika sebelum Asian Games, terus ditawarin untuk ikut Asian Games. Di situ kayak emang bener-bener yang pas hasilnya sudah terlihat, kayak perubahan itu luar biasa lah. Kayak ya sujud syukur aja sih bisa sampai saat ini gitu. Emang bener-bener fase-fase dulu, pas fase-fase hijrah pun kan saya hijrah bukan karena emang lagi musim hijrah gitu, lagi viral tentang hijrah. Memang hijrah jauh banget lah di awal-awal, jauh banget. Terus memang karena banyak masalah di situ kan, memang bener-bener hit the wall-nya itu yang kayaknya udah dulu deh skateboardnya, fokus kerja dulu, urus keluarga apa segala macam. Dulu ada beberapa kredit yang dari kehidupan glamor saya gitu kan, sampai pada akhirnya sujud sampai nangis sama Allah itu karena memang udah nggak kuat banget gitu. Kayak nafas aja udah hampir setengah gitu, kayak nafasnya nggak full gitu, debt collector yang nelfon. Nah ini pas banget berarti lagi dibahas ya tentang perjalanan hijrahnya seorang Kang Pevi gitu. Kalau boleh diceritain Kang Pevi sedikit lebih banyak lagi nih perjalanan hijrahnya, karena teman-teman pasti juga ada yang penasaran gitu. Skateboarder, hijrah, emang masuk gitu kan? Nah, monggo. Iya, jadi yang tadi saya bilang memang saya hijrah insya Allah bukan karena tren hijrah gitu. Memang pada awalnya lagi ada masalah aja, masalah pribadi, masalah sendiri. Terus gara-gara kehidupan terlalu lepas, terlalu tidak terkontrol, akhirnya efek sampingnya itu imbasnya ke ekonomi gitu. Pada akhirnya saya punya beban banyak lah ya, harus bayar hutang 1 bulan 28 juta. Nah itu akhirnya saya coba berjuang. Pada saat itu saya nyerah, ya Allah saya nggak kuat untuk bayar hutang lagi. Akhirnya saya nyerah, saya pasrah aja sama Allah. Terus saya kenal lah tiba-tiba Qadarullah lah ya, bukan tiba-tiba Qadarullah, saya dikenalin sama Ustadz Hanan Ataki. Sampai pada akhirnya saya ngeblank banget tentang Islam, tentang agama. Tapi saya Muslim dari awal, dari lahir saya Muslim. Ketika itu saya mulai mengenal yang namanya sholat, bacaan sholat. Terus mulai mengenal tentang sedikit-sedikit tentang Rasul, gitu, tentang Nabi Muhammad, tentang surga itu bagaimana. Dari situ aja dulu 3 itu saya menikmati gitu. Nah, menikmati tentang Rasul, tentang surga, tentang Islam, tapi tidak terlalu terpengaruh dengan ketakutan kepada larangan-larangan Islam. Karena yang saya pelajarin bahwa itu bisa dikesampingkan dulu untuk belajar ya. Nikmatin dulu gimana keindahan-keindahannya gitu. Akhirnya saya tergiur dengan itu. Akhirnya saya menikmati tentang bacaan Al-Quran gitu kan. Sampai dulu saya belum bisa baca Al-Quran, tapi saya sudah hampir setengah juz hafalan, tapi belum bisa gitu. Nah akhirnya saya balik lagi, ternyata harus bisa baca karena kan banyak istilah ya di Al-Quran yang memang harus kita patuhi, harus kita ketahui. Nah di situ sampai saya pada akhirnya saya hafal beberapa juz itu dari kecintaan gitu, dari kesukaan memang baca Al-Quran. Pada akhirnya jadi hafal, punya teman-teman kayak Muzamil, kayak siapa lagi, Ibrahim, terus Taki Malik, terus ada banyak lah ya teman-teman para hafiz. Nah di situ saya mulai lebih suka lagi gitu, jadi passion gitu kepada agama. Jadi hijrah bukan karena terpaksa mau hijrah, mau apa gitu kan, atau mau terlihat sama orang gitu kan. Nah dari situ mulai sering ngumpul-ngumpul, tapi beban saya masih ada nih,
beban saya di belakang itu masih menghantui gitu. Yang sebelumnya itu masih ada. Masih menghantui banget. Dan saya curhat sama Ustadz Hanan, saya curhat, Ustadz gini, bagaimana caranya gitu kan. Ternyata Ustadz Hanan bilang ke saya itu bahwa ini case juga buat teman-teman semua yang ngedengerin ya. Ini true story dan ini luar biasa lah. Qadarullah, Allah membalikan telapak tangan tuh mudah sekali lah gitu kan. Maksudnya membalikan keadaan itu mudah sekali gitu. Dalam waktu 6 bulan kredit saya sekitar 900 jutaan kurang lebih. Saya akan lunas sekitar 6 tahun lah ya. 6 tahun lah mungkin. Ini 6 bulan beres masalah. Key-nya apa? Tadi mau. Ustadz Hanan bilang lakukan apa yang orang jarang lakukan tentang ibadah, ya kan? Nah, saya mikir kalau sholat 5 waktu udah wajib gitu. Umat Muslim sholat 5 waktu itu udah hal yang mutlak gitu kan. Sholat sunnah gitu, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur atau sampai 5 waktu itu juga hal yang standar, lebih dari standar lah ya, oke lah, hal yang baik gitu. Nah saya mikir lagi bahwa sampai 2 hari saya kepikiran apa yang harus saya lakukan, dan balik lagi ke Ustadz Hanan, saya mau azam, saya akan sholat tahajud 40 malam berturut-turut tanpa putus. Nah di situ Ustadz accept lah ya, kayak itu bagus banget Pev, katanya kalau itu bagus banget lah, dan dikasih tahu lah saya tentang keajaiban tahajud, terus apa segala macamnya. Pada saat hari malam ke-31 saya mimpi dibangunin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Saya ditepuk 2 kali. Saya lagi tidur di masjid. Lagi tidur di bawah pilar. Tiba-tiba dikepok 2 kali badan saya. Beliau cuman bilang tahajud 2 kali aja itu. Terus saya bangun di dalam mimpi, saya bangun. Itu siapa yang bangunin saya? Orangnya kayak udah ke belakang gitu. Terus tiba-tiba teman-teman yang di sebelah saya itu ngomong, itu Rasulullah, katanya Nabi Muhammad. Sampai segitunya, bahkan yang saya pikirin, ternyata waktu itu lagi giat-giatnya bikin gerakan namanya Pemuda Hijrah. Saya salah satu dari 8 orang yang membuat si Pemuda Hijrah itu. Dari situ saya pikir bahwa Rasul dan Allah itu ngelihat pergerakan di Indonesia gitu, bahwa pemuda Indonesia ini udah sangat luar biasa sekali gitu kan, masalah mengenal agamanya. Jadi dulu saya hijrah itu sempat yang namanya mabok taklim. Mabok taklim itu 1 hari bisa 3 kali ke majelis taklim gitu. Nah, majelis taklim 3 kali mabok sampai bener-bener saya nggak tahu menampung ini di mana gitu. Pada akhirnya back to basicnya adalah saya posisinya kelas 2 SD tapi saya belajar SMP kelas 2 gitu. Udah jelas-jelas itu bukan asumsi, itu udah bukan pelajaran saya. Dan pada akhirnya saya balik lagi ke basic, bahwa saya itu harus belajar di materi kelas 2 SD, yaitu biasanya materi tentang tauhid, tentang nutrisi hati, tentang pondasi gitu kan. Nah, saya belajar tentang pondasi, apa itu pondasi, apa itu nutrisi hati itu seperti apa, dan alhamdulillah saya dapat di situ istilahnya kuda-kudanya lah ya, kuda-kudanya di situ. Pada akhirnya saya bisa menerima bisa tahu lah tentang knowledge semua mazhab gitu kan, semua ini. Jadi lebih tidak menyalahkan. Bahkan saya punya prinsip, saya hijrah pun, tapi prinsip saya itu seburuk-buruknya orang belum tentu kita lebih baik gitu. Dan sebaik-baiknya kita belum tentu orang itu buruk gitu. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena apa? Karena saya main sama banyak orang banget gitu, bukan sama istilahnya sama akhi doang, bukan sama
bro doang gitu. Saya ada bro, ada brad, ada banyak lah warna-warni gitu. Makanya saya harus bisa menempatkan di mana saya berada gitu. Dan alhamdulillah, Masya Allah. awalnya saya ditolak banyak orang karena saya hijrah, karena saya Oh ya? iya, karena kan dunia saya tuh beda banget ya. Maksudnya saya main di kalangan motor, musik, skateboard dan lain-lain gitu kan. Ketika itu saya berubah, ada yang aneh, bahkan orang takut ketemu saya untuk jadi saya ceramah gitu. Padahal tidak semenakutkan itu gitu. Pada akhirnya orang bahkan yang aneh nanya ke saya, kok lu hijrah tapi kok lu bisa masih bahasanya tetap Pevi Permana yang dulu, apanya segala macamnya, penyampaiannya, bro-nya masih tetap sama gitu. Bahkan alhamdulillah nih banyak banget sekarang teman-teman saya yang lebih soleh daripada saya gitu. Ya kan ya, istilahnya masa depan tidak akan pernah tahu gitu kan. Lakukanlah yang terbaik sebelum kita meninggal, itu aja sih. Kang Pevi, ini sudah super inspiratif dari tadi sebenarnya, tapi kalau boleh satu buah wejangan untuk satu buah saran lah, masukan buat teman-teman terutama yang masih muda di Indonesia, boleh dong Kang? Apa ya, kalau yang singkatnya sih, kita harus membedakan bagaimana caranya memuaskan diri pada saat muda atau menjerumuskan diri pada saat muda. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai kita berasumsi bahwa kalau bro kita mau masih muda gitu. Jangan terlalu bawa serius, jangan terlalu dibawa ini. Tapi hati-hati, kekaleman itu bisa menjerumuskan teman-teman gitu. Jadi pada dasarnya lakukanlah yang terbaik dari sekarang sebelum kita meninggal, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal gitu. Masya Allah. Nuhun Kang Pevi, ini luar biasa ya. Sekarang kita bakal main-main sedikit, boleh ya Kang ya? Jadi ceritanya gue di sini bakal nyebutin 2 kata. Kang Pevi pilih salah satu. Waktunya paling cepat per 2 kata yang gue sebutin itu 3 detik buat ngejawab ya. Rapid question lah. Yang pertama, sendiri atau berkelompok? Sendiri. Energizing atau relaxing? Relaxing, Masya Allah. Umur ya berkata di situ. Satu kata yang menjelaskan skateboard. Fun, oke. Surfing atau skateboard? Skateboard. Itu susah banget. Laut atau itu surfing, skateboard. Karena emang yang satu juga lagi hobi ya, surfing ya. Iya, lagi hobi banget. Tapi untung nggak ditaruh golf di sini. Skateboard. Nah, kalau surfing, skateboard atau golf itu lebih bingung lagi. Kayaknya golf deh. Kusut ya. Kayaknya golf. Pantes relaxing karena udah golf. Golf. Karena saya mau pertandingan mewakili Cimahi untuk di Porda. Oh, Masya Allah, golf. Insya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut nih. Laut atau gunung? Nah, itu juga susah banget. Karena saya main di dua alam itu, saya main. Laut atau gunung? Ayo pilih 3 detik. Laut deh. Laut, oke. Tony Hawk atau Rodney Mullen? Nah, lo. Tiger Wood. Wah ini benar-benar ditanya Tony Hawk sama Rodney Mullen, Tiger Wood. Kabur ini jawabannya. Terakhir, soda atau energy drink? Energy drink. Terima kasih Kang Pevi udah ngobrol dari tadi. Tapi satu hal yang emang dari tadi kalau misalnya boleh diambil summary ya, Kang Pevi ini adalah satu orang yang sangat berdedikasi sebenarnya ya. Berdedikasi itu dalam artian tuh gini, main, dinikmatin, set satu buah rencana, set satu buah goal dulu, baru rencana untuk mencapai goalsnya gitu ya. Main golf juga ternyata begitu. Jadi emang intinya ya, kita harus berdedikasi sama satu hal yang emang kita tuju, dan satu hal yang kita tuju itu tidak harus sama seumur hidup gitu ya. Kalau ngeliat Kang Pevi, karena banyak loh, dia ada awalnya skateboard, terus nanti mungkin ada main ke surfingnya, ada main ke golfnya, yang ini jauh banget dari surfing sama skateboard gitu. Bahkan dalam kondisi belajar hijrah pun beliau Masya Allah gitu ya, sangat berdedikasi sekali, membangun komunitas dan segala macamnya. Intinya adalah
have fun, set goals, abis itu set rencana untuk mencapai goals-goals yang dituju. Benar Kang Pevi ya? Ya itu. Masya Allah. Karena hidup yang Rasul contohkan itu memang harus ada goals ya. Nah, Masya Allah. Nah ini, gue doyan nih kalau begini ngomong. Oke, Kang Pevi, dengan segala inspirasi yang tadi didapat gitu ya, gue pengen mendapatkan hal yang mungkin bisa sama menginspirasi juga gue gitu ya. Tapi mungkin gini, kalau misalkan gitu, gue pengen sama kayak seorang Pevi Permana gitu. Paling nggak kalau misalnya gue nggak bisa surfing, nggak bisa skateboard, belum bisa main golf gitu ya. Paling nggak dari produknya Kaf dulu deh, gue bisa nyamain gitu. Nih produk Kaf yang lagi doyan banget lo pakai apa nih, Kang? Produk ini lagi dipegang banget nih, karena emang dari dulu memang pengen kan kayak brewok gitu kan, punya jambang lah setidaknya gitu sama kan. Saya juga. Ya karena memang sunnah juga ya, jadi yang kata Syekh Ali Jaber tuh baru lagi viral banget, yang kita tiru apa yang Rasul lakukan gitu. Nah ini gitu kan, bukan berarti melulu karena sunnah, tapi karena kita ingin meniru gitu. Itu Syekh Ali Jaber tuh quotes-nya bagus banget. Jadi ini breed ini emang buat kayak ngebantu banget buat kayak bikin sehat gitu, jambang kita jadi bikin lebih terawat, bikin lebih shining juga, dan enak aja dipakainya. Paling pencuci mukanya yang saya suka juga, karena pencuci muka karena segar banget ya, yang hijau saya pakai. Emang sebelumnya saya sering pakai gitu kan, yang fresh banget, kerasa banget kalau udah beres-beres cuci muka itu kerasa banget enak. Jadi paling enggak ya kalau misalnya belum bisa ngikutin olinya, belum bisa ngikutin swingnya, paling enggak ngikutin pakai buat jenggot. Inspirasi dari Kang Pevi. Masya Allah. Siap. Terima kasih Kang Pevi untuk segala obrolannya hari ini, inspirasinya luar biasa banget. Dan insya Allah teman-teman yang nonton kalau lewat YouTube-nya Kaf Everyday atau juga mungkin dengar lewat Spotify, insya Allah terbantu dan juga tidak terganggu ya sama suara saya. Insya Allah kalau sesekali motong Kang Pevi tadi mohon maaf ya. Anyway, jadi kalau emang misalkan pengen dapat info soal Kaf, bisa nge-follow Instagramnya Kaf, itu Kaf Everyday, dan juga ngeliat websitenya kafeveryday.com. Gak ketinggalan. Baru banget kalau pengen mendapatkan Kaf, lo bisa ngecek ini di resellernya Kaf, di Guardian, Watsons, dan juga e-commerce pilihan, terserah. Silahkan langsung pilih mau yang mana. And lastly, Kaf di bulan Januari dan Februari ini akan mengadakan satu buah event seru, namanya adalah Virtual Bike Challenge. Jadi di sini kalau emang misalkan lo pengen memulai tahun 2021 gitu ya dengan penuh energi, terus juga penuh semangat gitu, jangan sampai ketinggalan. Dan buat tahu seperti apa serunya kayak gimana, cara daftarnya dan segala macamnya, langsung aja lihat Instagramnya Kaf, yaitu Kaf Everyday untuk info lebih lanjutnya. Dan buat sekarang kita harus menutup perjumpaan. Sangat sedih sebenarnya, tapi ya apa dikata gitu, masa podcastnya mau dipanjangin sampai 5 jam gitu kan nggak mungkin juga. Jadi terima kasih untuk Kang Pevi udah banyak ngobrol-ngobrolnya, dan terima kasih Kaf dan Kaf Bro dan juga Kaf Sis yang sudah mengundang dan juga bertemu dengan kita di sini di Kata Friday. Insya Allah kita bertemu di Kata Friday berikutnya. Untuk sekarang Taufik Nobo undur diri, dan juga terima kasih Kang Pevi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.